Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luigita Lamarseria dengan NPM 139 dari kelas Psikologi Islam 5F. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bagian dari metode kualitatif. Yang pertama, yaitu pengertian dari metode kualitatif, yaitu sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang dibahas dalam suatu penelitian. Selanjutnya, perbedaan kualitatif. Kualitatif merupakan menggambarkan mengenai fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang sedang dikaji dalam suatu penelitian. Sedangkan kuantitatif merupakan metode penelitian yang fokus pada numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Teknik ini menggunakan data statistik, data hasil survei responden untuk pengolahan data penelitian. Nah, ini merupakan contoh dari metode kualitatif. Salah satunya yaitu menggunakan fenomenologi dengan metode analisis eksplikasi data. Selanjutnya, yaitu contoh dari metode penelitian kuantitatif. Dapat dilihat yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif korelasi. Selanjutnya, yaitu terdapat tujuan metode kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang sementara fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan peneliti yang sudah dipilih. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang sudah dipilih. Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah teknis penelitian yang bersumber dari bahasa kualitatif atau fenomena sosial yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya, terdapat contoh dari tujuan metode kualitatif. Dapat dilihat penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami pengalaman individu saat remaja yang menjadi korban broken home, serta memberikan gambaran mengenai bagaimana remaja yang menjadi korban broken home dapat bertahan dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data kualitatif, yaitu terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode wawancara. Dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi ataupun kuesioner. Selanjutnya yaitu observasi. Bagian dalam pengumpulan data ini, proses pengumpulan data menitik beratkan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Selanjutnya yaitu terdapat analisis dokumen, yaitu mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti dalam objek kajian metode kualitatif. Nah, di sini terdapat contoh dari metode pengumpulan data kualitatif, yaitu menggunakan wawancara semi struktur. Selanjutnya, penarikan sampel. Nah, penarikan sampel dalam metode kualitatif ini terdapat teknik sampling snowball, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau hubungan. Selanjutnya yaitu purposive sampling, merupakan teknik pengambilan sampel bersumber data dengan pertimbangan tertentu. Ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sebagai peneliti metode kualitatif. Di sini terdapat contoh yang telah saya berikan, yaitu pemilihan partisipan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu teknik yang didasarkan pada kriteria tertentu atau pengelompokan tertentu dari peneliti sesuai dengan tujuan
apa yang ingin diharapkan dari peneliti yang sedang dilakukan. Dan selanjutnya yaitu analisis data, yaitu terdapat pengkodean. Dalam penelitian kualitatif merupakan frasa atau kata pendek yang secara simbolis atau lambang bersifat meringkas serta menonjolkan pesan atau makna yang ingin disampaikan peneliti dalam subjek dalam penelitian ini. Selanjutnya ada eksplanasi data, yaitu teks memiliki kandungan berupa pertanyaan seperti mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian bisa memiliki sebab akibat. Sebab mengapa kejadian itu bisa terjadi dan akibatnya apa penelitian itu dapat terjadi. Selanjutnya yaitu analisis data, pengelompokan data. Nah, contohnya yaitu teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanasi data. Nah, selanjutnya yaitu prinsip etika dalam penelitian metode kualitatif. Jadi yang pertama, etika prosedural mengharuskan peneliti untuk mengartikulasi atau mengartikan tujuan dari penelitian tersebut dan pentingnya objek mereka serta cara mereka meminimalkan kerugian bagi pesertanya dan praktek pengelolaan data. Selanjutnya yaitu etika pelaksanaan. Merupakan sikap yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang bersifat profesional atau memiliki peraturan-peraturan tertentu. Selanjutnya, terdapat etika hubungan, yaitu di mana menjaga hubungan kepada subjek agar subjek merasa nyaman akan data yang telah diberikan kepada peneliti. Selanjutnya ada contoh dari prinsip etika. Dapat dijelaskan di sini HTA merupakan seorang karyawan. Nah, HTA ini tidak menspesifikkan atau tidak mengatakan siapa nama subjek itu secara spesifik, namun menggunakan inisial atau menggunakan nama huruf depannya saja. Nah, dapat dibaca lagi, kondisi keluarga 3 subjek memiliki penyebab broken home, masing-masing orang tua subjek HTA sudah bercerai. Orang tua subjek AD masih dalam status menikah dan ayah AD menikah dengan perempuan lain. Dapat diambil kesimpulan dari etika ini merupakan peneliti tidak mengungkapkan secara langsung siapa itu atau tidak menspesifikkan nama dari subjek, melainkan menggunakan nama huruf depannya saja atau nama inisialnya dalam subjek tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.